mari kita lanjutkan kisah Rasul tadi. Sebagaimana kita sekaligus belajar, jadi ada satu sisi dalam bentuk ilmiah, tapi ada satu sisi dalam hal rohani. Jadi bisa kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah para rasul. Itulah yang menjadi bagian kita, karena sekarang misi sudah muncul nama yang baru. Itulah Saulus. Mari kita lihat kisah Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19. Berapa banyak nanti kita bisa belajar, tapi inilah dia. Karena kisah Rasul dimulai oleh turunnya Roh Kudus, jangan bisa lupa. Baru majulah Simon Petrus. Singkat ceritanya, terjadi aniaya, harus meninggalkan Yerusalem, dan sampailah di Samaria. Itulah Anania, itulah Filipus. Sesudah Filipus, sekarang sampai ke kota Damaskus. Damaskus itu kalau nggak silap kita itu 200 sekian kilometer mile jauhnya. Jadi 5 hari atau 4 hari perjalanan baru sampai. Jadi Injil sudah jauh kali dari Yerusalem. Itulah sebabnya mungkin mereka mengungsi ke sini supaya jangan ada lagi pengaruh Yerusalem mau menganiaya jemaat. Ini sudah melewati kota Samaria. Karena Samaria tadi kan Filipus berhenti. Sekarang sampai ke Damaskus. Kenapa dipilih Paulus Damaskus? Itu dikatakan dalam ceritanya itu karena di Damaskus ini adalah tempat perantauan orang Yahudi. Jadi kuat kali di sana sinagog ya, rumah ibadat orang Yahudi. Makanya antara Yerusalem dengan Damaskus ini ada hubungan secara organisasi Bait Allahnya. Itu maka dimintanya surat dari Yerusalem dibawa ke sana supaya nanti di sana sama kedudukannya. Baru mau dibawanya ke Yerusalem lagi. Karena Damaskus ini kota tempat perantauan. Nah, sekarang muncullah yang baru, yang khotbah. Ya, tadi masih lupa sepatah kata. Jadi Ananias tadi bersedia memberkatinya. Itu kata kunci kali. Ya, dia bersedia memberkati Saulus. Ya, berarti ditimanya 100%. Ya, jadi dengan berkatnya inilah mulailah Saulus khotbah. Bisa juga kita katakan, bisa juga Ananias sangat bersyukur ya, karena dia bisa melayani cikal bakal hamba Tuhan yang akan lebih besar daripada dia sendiri. Ya, makanya bisa juga Ananias bisa melihat jauh bagaimana nanti perjalanan Saulus yang sedang dia pergumulkan, tetapi dia memberkatinya. Mari kita lihat Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ini sebelum lupa, nanti gampang saya lupa. Makanya di sini orang yang baru bertobat itu tinggal bersama-sama dengan siapa? Dia saudara-saudara yang duluan bertobat. Itulah kata kunci di sini dalam pemuritan. Ya, walaupun tidak 100%, tapi kemungkinannya ini yang benar. Iya, orang-orang yang baru bertobat tadi bersama dengan saudara-saudara yang sudah duluan bertobat. Iya, ku ingat dulu aku mula-mula bertobat kali, itulah kawanku, supaya menang aku daripada dosaku yang lama. Karena teman-temanku yang lama itu kan semuanya di luar. Ya, sebagai mahasiswa kan teman-teman kami dulu ya di luar semua permainannya. Nah, dan kita baru bertobat, ya maunya kita pindahlah. Supaya kebiasaan kita yang baik ini jangan pula dirusakkan dengan kebiasaan yang buruk oleh teman-teman lain. Gitu. Makanya di sini Saulus bersama dengan murid-murid dia. Walaupun mungkin sulit. Kenapa sulit orang bertobat masuk kepada orang yang sudah lama bertobat? Kenapa sulit coba?
Ya, umpamanya adalah kami dulu, semua kami dari Sumatera Utara mau masuk sekolah teologi di Batu. Sangat kami terkejut melihat mereka semua sebagai laki-laki lah umpamanya ya. Kan pemuda. Kalau pemuda itu rupanya ada satu kebanggaannya waktu kami mulai berangkat dari Sumatera Utara masuk ke Kalimantan Timur, ke Jawa Timur, masuk ke sekolah teologi itu. Kami senang kali menghias kumis kami. Tahu kumis kan? Iya. Sampailah kami di sekolah, diperhatikan orang kami semua karena kumis kami semuanya masih mantap. Iya, barulah khotbah di tengah-tengah persekutuan disinggunglah sedikit-sedikit mengenai celak di alis mata, mulai diceritakan, iya kok merah kali bendera kita katanya. Maksudnya merahnya apa? Lip tipnya selalu merah. Oh, baru banyak kali rupanya rumput di sini ya katanya. Oh, mahal kali rupanya pisau cukur di Batu ini. Itulah mereka pakai bahasa sindiran. Dan kami tahu diceritakannya tentang diri kami yang masih berkumis sama berlipstik sama baju yang kurang banyak Pak, sama baju yang kurang kainnya sedikit-sedikit. Jadi kamilah semua yang disinggung karena kami baru masuk ke tengah-tengah orang yang percaya. Dan ada kemungkinannya juga benar karena tempat persekutuan kami itu seperti orang pietisme namanya ya. Iya, pietisme itu kan kudus dari luar kelihatannya. Iya, jadi itulah masuknya ke sana susah kali kami rasanya. Apalagi sudah terbiasa kami bermain-main di sini laki-laki dan perempuan. Di sana kamilah ditonton kalau kami cerita dengan anak-anak gadis sesudah siap makan. Oh, heran kami semua karena mereka rupanya tidak terbiasa seperti itu. Kan sulit ya, makanya ada kawan nah cukur nah jambut. Semua kami mula-mula ya bertahan sih 1 bulan, tapi bulan kedua harus bagaimana? Dicukur langsung. Menjadi mengikuti persekutuan mereka. Dibentuklah kami di situ. Yang membuat kami sangat kali terkejut karena kami rasa sesuai dengan peraturan sekolah jangan masuk sebelum tanggalnya. Nah, kami datanglah karena dari sini dulu kan belum ada pesawat, yang ada hanya kapal kapal laut. Kapal laut pun itu tidak menentu kapan tanggal sampainya gitu. Jadi sampailah kami di sekolah karena mengikuti peraturan tadi, pergilah kami ke Bungalow Hotel gitu. Disitulah sewa kami, kumpullah kami di situ semua. Rupanya hotel ini adalah hotel tempat yang tidak baik. Kami kan tidak tahu. Jadi waktu kami melapor ke sekolah, kami sudah datang, ini nama kami, ini kami daftarkan. Kan begitu. Mereka diam aja, nggak cerita mereka. Karena ditanya di mana kalian tinggal, kata, oh kami tinggal di samping ini gitu. Rupanya itu Bungalow apa nggak hotel gitu. Hotel tempat manusia banyak gitu. Baru oke lah katanya. Oke lah pulang katanya. Pulanglah kami, tiba-tiba datanglah mereka bawa mobil jemputnya kami. Ini bukan tempat kalian. Mari kita pindah masuk ke asrama. Oh heran, oh begini juga rupanya karena kami rasakan baik gitu. Karena kita ini kan dari luar kan kita tidak tahu kehidupan persekutuan orang yang rohani gitu. Nah, inilah membuatnya. Makanya ini menjadi peringatan dalam bagian Saulus ini. Dia tidak langsung khotbah. Karena kalau kita baru bertobat ini kan banyak ganjilnya. Oh, hebat. Bisa berdiri sendiri. Yesus menjaga hidupku kan bisa semua ya. Ya ada aneh-anehnya lah begitu. Berasa juga kami juga demikian, hebat aku gitu ya. Tetapi itulah yang kurasakan di dalam cerita tadi. Makanya Ananias bersedia. Makanya di sini diceritakannya kan ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ini berat eksegesinya, tapi nggak usahlah kita bicarakan. Ya, kan kalimat pertama apa? Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Iya, banyak kali ini tafsirannya. Kalimat ini paling payah untuk mengeksegesinya. Ya, karena ini bisa dia berangkat ke Arab dulu, baru dia kembali, itu nanti muncul lagi di dalam Galatia.
Tapi karena kita hanya membaca dari segi persekutuan, kemungkinannya Lukas pun hanya mau supaya kita membacanya dalam bentuk persekutuan. Begitu dia bertobat, dia rupanya gabung dengan apa? Murid-murid. Ini ingat kali. Karena dia baru dari luar masuk, ditumpangkan tangan, matanya melihat kembali, kan begitu ini ya? Iya, baru dia dibaptis, baru penuh dengan Roh Kudus, baru dia makan. Sekarang gabung dia dengan orang yang sudah rohani. Kan seolah-olah sudah ada pagarnya. Jangan lagi nanti dia pergi lagi ke bait Allah, minta surat lagi kepada imam-imam besar. Nah, sekarang disinilah dia. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Bergabunglah dia dengan orang yang sudah percaya. Yang tadinya dia mau aniaya, sekarang itulah tempatnya tinggal. Kan begitu ini ceritanya. Bersama dengan murid-murid yang tadi dia mau cari, tetapi sekarang sudah itulah yang menolong hidupnya. Ayat 22, ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dipenuhinya panggilannya kepada umat Israel. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ingat ya, untuk memperkenalkan namaku. Jadi ini kata kunci kali dalam Paulus. Maka di mana nama Yesus belum diberitakan, ke situ aku pergi. Karena aku datang mau memperkenalkan dia. Jadi boleh Anda katakan, kalau begitu Paulus mungkin tidak ada konsepnya mendirikan gereja. Bisa Anda katakan, karena tujuannya tadi dia adalah memberitakan nama Yesus. Jadi dalam pikirannya, dia tidak ada pikiran berdirikan gereja. Karena dalam panggilannya itu bukan gereja, tetapi memperkenalkan, mempertandakan, gelah tandai kala Yesus. Untuk memperkenalkan itu. Karena dia sudah kenal. Ini dasar teologi yang paling penting bagi kita. Karena tadi dia nggak kenal Yesus, sekarang dia sudah kenal. Beda mungkin dengan murid-murid yang lain. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 1, kamu adalah saksiku. Saksi tentang Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi di sini dia untuk memperkenalkan. Karena akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan untuk itulah dia. Makanya begitu dia sampai di Damaskus, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat sesuai dengan panggilannya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi khotbahnya menceritakan, memperkenalkan Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dia mengerti anak Allah? Nah, itu tadi nanti kita tidak terlalu bahas di sini, tapi itulah tujuannya untuk memperkenalkan Yesus itu anak Allah. Oh, kalau begitu dari sisi khotbah Paulus pertama, maka teologi Paulus yang harus kupegang adalah dia datang untuk memperkenalkan Yesus itu anak Allah. Apa artinya Yesus anak Allah? Pasti kita katakan, oh, ku ingat itu Yohanes pasal 5 ayat 18. Kalau dikatakan Yesus adalah anak Allah, maka dialah Allah sendiri. Jadi dia memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi kami sudah tahu Pak, Yesus itu adalah anak Allah dari Injil Yohanes. Bisa, karena waktu itu Paulus belum ada Injil Yohanes di tengah-tengah dunia ini. Karena kan Injil Yohanes mungkin ditulis tahun 70, tahun 90. Sudah meninggal pun Paulus tahun 90. Kan Paulus meninggal kurang lebih tahun 67. Jadi duluan dia meninggal daripada Yohanes. Ya, jadi Injil pada waktu itu belum ada yang menceritakan siapa Yesus ini. Makanya Yesus di sini yang diberitakannya adalah anak Allah. Apa artinya Yesus anak Allah? Bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dari mana dia sampai kesimpulan dalam pertemuannya sekali saja? Pasti tahunya satu. Karena dia itu hidup. Karena semua cerita dia tahu bahwa Yesus itu sudah disalibkan dan dikuburkan.
Dan sekarang Yesus yang hidup menjumpai dia, maka dia inilah anak Allah. Maka Yesus itulah Allah. Itulah teologi Paulus yang paling berkembang di dalam khotbahnya. Nanti bisa Anda lihat waktu dia berkhotbah selanjutnya. Baik, demikian juga Markus. Sudah tahu kita Markus ya, bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Selain Allah tidak ada yang dapat mengampuni dosa. Jadi khotbahnya Paulus yang pertama kali dia mau menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah sesuai dengan pengalamannya. Yesus menjumpai dia waktu dia masuk ke kota Damaskus. Dari mana dia tahu Yesus yang disalibkan itu? Kalau dia memang hidup, maka itulah Allah sendiri. Dia bukan nabi seperti Musa. Pasti dia lebih hebat dari Musa, lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Karena memang Yesus ini nabi, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Maka dia itulah pasti Allah, karena Allah cuma hidup. Nabi-nabi semuanya mati, tetapi Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota, yang dia tahu ceritanya di Yerusalem, dia kok hidup. Maka langsung dari semua eksegesinya perjanjian lamanya mengatakan, oh Yesus ini adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri. Karena tadi tujuannya dia dipilih untuk memberitakan namaku, dan itu dipenuhinya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata. Jadi masih ingat nostalgia masa yang lalu, apapun kita bilang. Makanya kalau Anda bertobat, jangan harapkan orang lupa nostalgia hidup kita. Karena dikatakan orang tadi sini, semua orang yang mendengar itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nggak bisa hilang nostalgia masa lalu kita walaupun kita sudah bertobat. Sejauh mana nanti ini bisa dilupakan orang, itu terserah sejauh mana kita akan dilihat orang masa yang akan datang. Jadi mulai dia khotbah, bukan khotbahnya didengarkan orang. Yang diingat orang apa? Nostalgianya. Bukankah dia ini, katanya, yang biasa kali mencuri uang kita dulu, katakan itu nostalgia orang. Oh, bukankah dia ini yang sudah biasa kali mata keranjang dulu gitu. Nggak gampang ini. Iya, nggak gampang. Makanya tadi kita bilang mulai masuk ke persekutuan itu supaya hilang jejak kita gitu kan gitu. Kalau tadi sudah biasa kali kita, karena ada dulu anak-anak angkatan udara dari, karena saya kan melayani di Medan itu anak-anak kuliahan 1 ya, pembinaan rohani ya. Ya, jadi adalah satu bertobat, aku mau sekolah teologi gitu. Karena kita sudah tahu dia sebagai tamat SMA, kan udah biasa kali, apalagi orang-orang besar, kan udah biasa kali baju mereka kurang kainnya. Dipakainya lah baju itu, masuk ke sekolah teologi baru tembak langsung dari Medan kan. Iya, heranlah orang semua menontonnya. Baru ditanya, itu sudah bertobat Pak? Katanya sama aku. Oh iya, itu anak buahku dulu waktu kami sama-sama sudah bertobat dia. Karena apa? Karena diingatnya tingkah lakunya masih seperti yang lama. Bajunya pun belum berubah, make upnya pun belum berubah, bahasanya lagi pun belum berubah. Karena sudah biasa kami makan di pinggir jalan. Kan namanya saja kan anak-anak inilah anak-anak yang biasa kami dulu di Medan itu kan biasa. Makanlah kami ke pinggir jalan. Ngapain kalian makan di pinggir jalan? Gitu. Nggak enak di rumah kah? Katanya. Karena sudah terbiasa jajan di mana-mana saja. Mulut ini belum bisa berhenti. Apa saja pun masuk semua. Ya karena enak juga di situ memang ada namanya sate Madura kan enak juga kalau dia serama kan sudah tahu. Dan belum habis uang dari Medan kan gitu. Baju pun masih rok yang pendek-pendek semua. Semua masih menikmati. Heran dia. Nah, tapi kan lama-lama kan nanti nostalgia itu berubah gitu. Itulah mula-mula kuingat, maka oh Paulus juga di sini masih diingat orang. Oh dia ini bukankah dia datang kemari untuk mau membinasakan kita?
Jadi kalau itu terjadi, janganlah pula kita sakit hati. Nah, makanya kami harus menerima apa yang dikatakan oleh kakak pembimbing kami. Dari mana kau, katanya? Dari seberangnya, kata. Tahu kan itu seberangnya? Itu dari sate kambing. Iyalah Pak, masih lapar. Oh, enggak apa-apa, katanya. Maksudnya enggak apa-apa? Di sini tidak biasa kita seperti itu karena kita mau menjadi saksi. Jadi kalau terlalu sering kalian nanti ke sana, apalagi laki-laki dan perempuan, nanti bisa hilang nama sekolah ini. Karena main angkot pun, baik tukang beca pun kenal semua anak-anak sekolah teologi itu begitu baik. Datang kami yang belum mandi ini, kami bawalah semua bau dari kota Medan, semua gaya bahasanya masih kota Medan semua. Tapi dia sangat baik. Di tengah-tengah persekutuan itu, kurasa ada 6 bulan lamanya. Akhirnya singkat ceritanya, adikku ini sesudah 6 bulan nggak tahan dia dibentuk. Dibawanya kopernya, ditunggunya angkot, mau pulanglah dia ke Medan karena nggak tahan dibentuk. Dan dia memang pulang, satu dari antara mereka. Karena di tengah-tengah persekutuan tadi nggak mau dia dirombah. Semua gaya Medannya langsung dia tersinggung. Waktu kakak-kakak tingkatnya memperingatkan dia, dan terlalu banyak tekanan, mundurlah dia. Satu kurasa pulang dan kami tidak ketemu. Cuma satu itu, yang lain semua masih bisa bertahan sampai kami dibentuk. Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Itulah tadi ya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi walaupun nostalgianya buruk, tetapi dia lanjutkan terus menceritakannya. Akhirnya orang itu bingung dan pengaruhnya semakin besar karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pasti ini dari latar belakang perjanjian lamanya. Sudah tahu dia mengkhotbahkan lebih luas bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama, yang sudah dia pelajari sebagai ahli-ahli Taurat dalam muridnya Gamaliel. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan untuk rencana untuk membunuh Saulus. Langsung digenapi penderitaan. Iya, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Kembali lagi, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluarnya. Nah, memang dalam dunia misi, kesulitan tidak bisa tidak, harus dihadapi. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Itu kita sudah baca dari mulai pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Saulus menghadapi kesulitan. Nanti Anda bisa katakan, oh nanti aku juga tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka kalau ada di antara Anda yang mau menjadi misioneri, yang mau mengabarkan Injil, yang mau merintis, penderitaan tetap ada. Tetapi jalan keluar juga tetap ada. Membuat Injil kapanpun tidak bisa dibelenggukan. Itu tadi katakannya ya. Iya, itu yang dikatakan oleh dalam 2 Timotius. Dipenjarakan, tapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Karena Tuhan masih memberikan jalan keluar. Benarlah nubuatan Gamaliel. Kalau memang berasal dari Allah, tidak akan bisa dilawan. Ternyata kamu nanti menjadi berdosa kepada Allah sendiri. Kalau memang benar, tidak bisa. Itulah nanti sampai kitab pasal 28-nya. Kelihatan terus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa sekarang Paulus sebagai alat Tuhan sudah mulai dia menceritakan. Dan isi khotbahnya memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan dia membuktikannya dari apa yang sudah dibuktikan di dalam perjanjian lama, nubuatan, dan sudah dipenuhi di dalam Yesus. Kami mengucap syukur. Injil tidak bisa dibelenggu. Karena itulah keselamatan bagi setiap orang sampai ke ujung dunia.
Kami mengucap syukur kalau ada di antara kami melihat bagaimana Tuhan memilih Saulus dan bagaimana Ananias menolong. Dan sekarang Saulus sudah mulai berdiri menceritakan tentang nama Yesus karena untuk itu dia dipilih. Supaya kami juga waktu membacanya dibangun pemikiran kami bahwa kami akan memperkenalkan nama Yesus yang sudah kami kenal itu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Dan itulah kami semua ada sebagaimana kami ada. Dan Engkau telah memilih kami dan untuk itulah kami hidup. Untuk itulah menghadapi tantangan, tapi Engkaulah yang memberikan jalan keluar sehingga Injil kapanpun tidak bisa dipenjarakan, tetapi semakin hari semakin mengasihi, mencapai orang-orang yang mau diselamatkan oleh Allah sendiri. Berkatilah Tuhan kami Yesus gerejamu perjanjiannya ini, supaya masing-masing kami menggenapkan panggilan kami masing-masing. Waktu dalam tantangan datang, berilah kami melihat pintu yang Tuhan siapkan di mana kami bisa keluar supaya Injil kembali kami beritakan. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan kami Yesus dan berkat-Mu. Berkatilah kami satu persatu sehingga iman kami tidak luntur, tetapi semakin hari semakin melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan akan digenapi. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan berita nama Yesus yang kita sudah kenal dan dalam pertolongan Roh Kudus kita akan memberitakannya sampai dia datang kedua kali. Amin.